Tiga mobil aparat Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat dirusak dan dibakar massa. Kebakaran hebat melanda belasan rumah kontrakan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Remaja berusia 14 tahun terjatuh saat menjajal wahana ekstrim di sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur. Sepasang suami istri lanjut usia di Semarang, Jawa Tengah, babak belur dikeroyok 3 orang tetangganya. Halo, selamat pagi. Senang sekali pemirsa, seperti biasa di akhir pekan ini kami menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi Sabtu 19 April 2025 bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Janet Lee. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, 3 mobil aparat Satreskrim Polres Metro Depok dirusak dan dibakar massa saat petugas hendak menangkap seorang pria terduga pelaku perusakan dan kepemilikan senjata api. Diduga amuk massa terjadi lantaran tak terima ketika polisi mengamankannya. Dalam rekaman video amatir tampak 3 mobil polisi terbakar usai diamuk massa. Bahkan salah satu mobil dalam posisi terbalik setelah dirusak massa sebelumnya. Amuk massa perusakan dan pembakaran ini berawal ketika aparat Satreskrim Polres Metro Depok hendak menangkap seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana perusakan dan kepemilikan senjata api di kawasan Pondok Rangon Harjamukti. Diduga tak terima pria itu diamankan, massa kemudian menghadang mobil polisi. Dari 4 mobil petugas kepolisian, hanya 1 yang berhasil lolos dari hadangan warga, yakni mobil yang membawa terduga pelaku. Sedangkan 3 mobil lainnya dirusak dan dibakar massa. Personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon gitu. AKBP Bambang Prakoso menjelaskan ada 2 laporan polisi terkait tindak pidana yang diduga melibatkan terduga pelaku. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini. Polisi berhasil mengamankan pria tersebut berikut sejumlah barang bukti. Sementara insiden perusakan dan pembakaran masih dalam penyelidikan. Ketiga mobil polisi yang dibakar massa telah dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kemacetan terjadi usai sebuah truk terguling di Jalan Layang Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Sumedang, Jawa Barat, truk bermuatan biskuit menabrak truk pengangkut semen dan membuat sopir truk tewas terjepit di dalam kabin. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Raya Bandung Cirebon panik melihat 2 truk bertabrakan di kawasan Nyalindung Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Truk bermuatan ribuan dus biskuit yang datang dari arah Bandung hilang kendali saat melaju di jalan menurun dan berkelok. Akibatnya, kendaraan menabrak truk bermuatan semen yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk bermuatan biskuit tewas dalam kondisi terjepit di dalam kabin. Kronologis kejadiannya dari mobil wingbox itu dari arah Bandung mengarah Cirebon. Pada saat tikungan dan menurun, pengemudi kurang konsentrasi, akhirnya melambung ke jalur kanan dan terjadilah menabrak mobil semen belakang sebelah kanan. Kecelakaan melibatkan truk bermuatan semen juga terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Truk yang diduga mengalami remblong menabrak sejumlah rumah dan toko di Desa Ngimbang, Kecamatan Ngimbang.
Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka serius. Sementara di Jakarta Barat, diduga hilang kendali karena sopir terkena sorot lampu. Sebuah truk terguling di Jalan Raya Pesing Cengkareng Jumat malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kemacetan panjang dari arah Cengkareng menuju Grogol maupun arah sebaliknya tak terhindarkan. Tim Liputan melaporkan. Ya, masih seputar kecelakaan pemirsa, 2 bocah yang berboncengan sepeda motor di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tewas seketika setelah menabrak bagian belakang pickup. 2 korban yang tidak menggunakan helm mengalami luka cukup serius di bagian kepala akibat benturan keras di aspal. Video amatir merekam insiden sesaat setelah terjadinya kecelakaan sepeda motor yang dikendari oleh 2 bocah laki-laki di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Jumat petang. Motor yang dikendarai 2 bocah tersebut melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak bagian belakang pick-up yang melaju dari arah yang sama. Kerasnya benturan membuat bocah berusia 12 tahun dan 9 tahun tersebut tewas seketika di lokasi kejadian. Kedua korban yang tidak menggunakan helm mengalami luka cukup serius di bagian kepala akibat benturan keras di aspal. Kedua korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Semua berawal dari mobil pickup Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang bergerak dari arah Pasar Wajo menuju ke Bau-Bau. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara, telah bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vino warna biru hitam tanpa plat. Untuk proses hukum lebih lanjut, unit Laka Lantas telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan sejumlah keterangan mulai dari sopir pick-up dan warga. Motor korban yang rusak parah serta mobil pick-up yang terlibat kecelakaan juga diamankan di kantor Satlantas Polres Bau-Bau. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, Jin dan pemirsa, cukup disayangkan ya peristiwa ini. Seharusnya ini tidak akan terjadi kalau ada pengawasan dari orang tua ataupun orang dewasa bahwasanya anak kecil tidak boleh berkendara. Ya, ini tentunya menjadi perhatian ya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa yang terjadi di Jakarta beberapa hari terakhir di mana kemacetan sejumlah kawasan yang menjadi akses menuju terminal peti kemas NPCT 1 Jakarta Utara berangsur-angsur sudah mulai terurai. Di Telantas Polda Metro Jaya memperkirakan hari ini masih ada lonjakan volume kendaraan. Beginilah kondisi di ruas Jalan Yosudarso menuju Jalan Raya Cilincing yang menjadi salah satu akses ke arah terminal peti kemas NPCT 1 Jakarta Utara Jumat malam. Terlihat arus lalu lintas berangsur ramai lancar, tidak terjadi lagi kemacetan parah seperti sepanjang hari Kamis. Sementara jika pun ada kemacetan hanya ada di jalur menjelang hingga pintu masuk terminal peti kemas. Penumpukan truk peti kemas ini tengah menunggu antrean untuk masuk kawasan terminal bongkar muat. Kondisi ini diakui sejumlah sopir jika dibandingkan macet berjam-jam pada hari Kamis kemarin. Ya, macet saya dari RKFC, saya putar tadi di Betapu. Dari jam 4. Hari kemarin, hari ini macetnya lebih parah mana? Kalau dari kemarin, parahnya lebih ya dari kemarin itu. Dari kemarin, Pak. Berarti sekarang rada mendingan ya, Pak? Mendingan. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan, kondisi kemacetan di sejumlah ruas jalan menuju akses terminal peti kemas sudah terurai. Namun ia memperkirakan lonjakan volume truk peti kemas akan terjadi hari ini. Berdasarkan data yang ada, masih ada sekitar 1.500 truk yang masuk terminal. Ditambah lagi ada 5.000 truk yang akan masuk ke terminal di hari yang sama. Dari data yang kami dapatkan juga dari NPCT, ini masih ada sekitar 1.500 kendaraan lagi yang sudah rilis tapi belum masuk. Nah, ini yang tentunya harus menjadi catatan dan kita antisipasi. Kita malam ini dan besok masih akan terjadi lonjakan. Polda Metro Jaya sudah mengambil langkah antisipasi untuk lonjakan volume truk peti kemas di saat libur panjang pekan ini. Penyekatan maupun rekayasa lalu lintas bakal dilakukan mulai dari tol Cikampek hingga tol dalam kota maupun jalan arteri. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Viral di Jagadmaya, seorang pasien didorong melintasi kemacetan di jalan akses menuju Pelabuhan Peti Kemas di Jakarta Utara. Petugas terpaksa menurunkan pasien lantaran ambulans terjebak macet. Ayo bang, maju bang. Terus.
Dalam video yang beredar, terlihat petugas kesehatan dan supir mobil ambulans mendorong pasien yang menggunakan ranjang dorong untuk menerobos kemacetan parah di Jalan Jampea Koja, Jakarta Utara pada hari Kamis. Pasien yang mengalami sakit jantung itu hendak dirujuk ke RSUD dari RSUD Cilincing menuju RSUD Koja. Namun di tengah perjalanan, mobil ambulans yang membawa pasien terjebak kemacetan dan nyaris tak bergerak. Khawatir kehabisan oksigen, petugas memilih mendorong pasien sejauh 700 meter menuju IGD RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien akhirnya selamat setelah mendapat perawatan di rumah sakit tujuan. Jadi kalau nunggu sampai macet itu lancar itu kan harus menunggu mungkin beberapa jam ya. Nah, takutnya malah kehabisan oksigen. Nah, saya akhirnya daripada nanti pasien kenapa-napa, akhirnya saya memutuskan untuk menurunkan pasien itu dan saya dorong karena jaraknya itu kurang lebih ya hampir 500 sampai 700 meter lagi lah ke UGD RSUD Koja. Ya, usai kumandang azan subuh untuk wilayah daerah khusus Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya sepasang suami istri lanjut usia di Semarang, Jawa Tengah babak belur dikeroyok 3 orang tetangganya. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi hari ini, pemirsa. Ya, sepasang suami istri lanjut usia di Semarang, Jawa Tengah babak belur dikeroyok 3 orang tetangganya. Aksi kekerasan terduga pelaku yang masih satu keluarga terekam CCTV di dekat lokasi kejadian. Rekaman CCTV di dekat lokasi kejadian menunjukkan ketika sejumlah orang mengeroyok pasangan suami istri lanjut usia. Peristiwa terjadi di depan toko korban di Jalan Wat Gandul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya, sang istri dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami patah tulang hidung dan lebam di wajahnya. Sedangkan korban pria mengalami luka lebam di wajah. Peristiwa itu berawal ketika korban meminta pengemudi mobil yang berhenti di depan toko untuk mematikan lampu kendaraannya lantaran silau karena dalam masa penyembuhan usai operasi katarak. Namun, terduga pelaku tidak terima karena pengemudi mobil itu merupakan pelanggan tokonya. Terduga pelaku kemudian bersama keluarganya mendatangi pasangan suami istri itu dan menyerang mereka. Saya lagi duduk di tempat jualan saya. Anaknya datang sama dia sama adik iparnya, bertiga mereka langsung ngeroyok saya. Juga istri saya dipukul matanya tuh sampai tulang hidungnya patah. Korban dan terduga pelaku kemudian saling lapor ke Polsek Semarang Tengah. Polisi kini telah melakukan penyelidikan dan menunggu hasil visum korban. Pelaporan ini sudah kami terima dan kami tangani dan sudah berproses dalam tahap penyelidikan. Untuk saat ini prosesnya sedang berjalan, ya. Rekan-rekan yang lain yang sedang kami ajak sebagai rekan kerja seperti rumah sakit yang nantinya akan kami mohonkan hasil visumnya dan lain sebagainya sebagai bentuk pengumpulan bukti-bukti. Akibat kejadian itu, istri korban selain mengalami luka lebam juga menderita trauma dan takut kembali ke tokonya. Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Dari laga BRI Liga 1 duel Borneo FC versus PSM Makassar yang berlangsung sengit di Samarinda, Kalimantan Timur berakhir dengan skor 1-1. Tuan rumah gagal memenuhi target kemenangan di laga kandang kendati sempat unggul di babak pertama. Menghembuskannya berlari kecil, Yura Fernandez, eksekusi yang sangat dingin. Borneo FC menjamu PSM Makassar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat sore. Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Tim tamu kerap mengancam pertahanan tuan rumah yang sangat solid. Jual beli serangan terus dilancarkan oleh kedua tim. Di menit ke-30, Habibie Yusuf memecah kebuntuan dengan menyelesaikan umpan yang disodorkan Fajar Faturrahman tepat di depan gawang PSM Makassar.
Juke Eja kemudian berusaha merespon dengan menekan lini pertahanan lawan. Hingga waktu turun minum, tuan rumah memimpin dengan skor 1-0. Karena hal ini kadang yang tahu kan memang hanya pelatih tarik karena banyak. Gol penyama kedudukan muncul di paruh kedua pertandingan. Sepakan penalti Yusran Fernandes mampu menjebol gawang Pesut Etam dan kedudukan pun menjadi 1-1. Hasil menghembuskannya, berlari kecil, Yura Fernandes! Eksekusi yang sangat dingin dari Yura Fernandes. Duel sengit terus mewarnai pertandingan hingga menit akhir. Namun tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Laga berakhir imbang sama kuat. Hasil imbang ini membuat PSM Makassar berada di posisi 5 besar klasemen sementara dengan 44 poin. Sedangkan Borneo FC tetap di posisi 7 dengan koleksi 43 poin. Persib Bandung meraih kemenangan kala menjamu Bali United dalam laga lanjutan pekan ke-29 BRI Liga 1 2024-2025 di Bandung, Jawa Barat. Maung Bandung memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Irfan Jaya, ancang-ancang Irfan Jaya, sikap, gol! Beckham, Berlaga di Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Jumat malam, Persib Bandung membungkam Bali United dalam pertandingan yang berjalan cukup keras. Masih Ciro Alfas! Di babak pertama, Serdadu Tiridatu unggul terlebih dahulu setelah Irfan Jaya menjebol gawang Maung Bandung pada menit ke-23. Irfan Jaya, ancang-ancang Irfan Jaya, sikap, gol! Gol itu membuat Persib makin gencar menyerang. Sementara Serdadu Tridatu total bertahan dan berupaya menyerang balik. Namun tim tamu memimpin babak pertama dengan skor 0-1. Maung Bandung kemudian berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-69. Tembakan keras Beckham Putra dari luar kotak penalti merobek jala gawang Bali United. Skor pun menjadi 1-1. Beckham! Laga pun berjalan makin sengit. Tandukan Gustavo Franca di menit ke-82 membuat Persib memimpin hingga akhir pertandingan dengan skor 2-1. Angkat bola, ada Malis, satu Sodola. Hasil itu membuat Persib Bandung masih menempati posisi puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 61 poin dari 29 pertandingan. Sedangkan Bali United di posisi 10 dengan perolehan 41 angka. Laga big match Persik Kediri kontra Persija Jakarta mewarnai lanjutan pekan ke-29 BRI Liga 1. Baik Macan Putih dan Macan Kemayoran ini haus kemenangan karena belum menang di 3 pertandingan terakhir. Skuad Persija Jakarta melakukan persiapan terakhir jelang laga kontra Persik Kediri di Stadion Supriyadi, Kota Blitar malam nanti. Macan Kemayoran haus 3 poin setelah tanpa kemenangan di 9 laga terakhir dan hanya sekali menang saat melawan PSIS Semarang. Sayang pelatih Carlos Peña tak bisa menurunkan sejumlah pemain bintang. Sementara tuan rumah Persik Kediri menanti kebangkitan saat bermain di depan pendukungnya. Macan Putih belum sekalipun menang di 10 laga terakhir yang telah mereka jalani. Ezra Walian dan kawan-kawan hanya bisa meraih 6 hasil seri dan 4 kekalahan. Citra dunia kedokteran kembali tercoreng. Kali ini seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS diamankan polisi karena diduga merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan muda. Seorang pemuda menjadi sasaran kemarahan warga Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi dilakukan saat korban sedang berjalan kaki di tempat sepi. Penduduk Buaran Klender Duren Sawit, Jakarta Timur mengerumuni sebuah pos keamanan RW, tempat diamankannya pemuda yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan muda.
Peristiwa terjadi ketika terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba menyentuh bagian belakang tubuh korban yang sedang berjalan kaki bersama rekannya. Spontan korban berteriak yang memancing warga sekitar untuk meringkusnya. Pelaku masuk sini, sampai di tengah-tengah situ dikejar sama anak-anak kompleks sini atau anak-anak sini, udah dikejar dapat, ya udah langsung masuk sini. Untuk menghindari amuk massa, aparat Polsek Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pemuda tersebut ke Polres Jakarta Timur untuk penyelidikan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sementara itu seorang pria di kota Cirebon, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan karena juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap remaja putri berusia 17 tahun. Aksi bejat terjadi saat korban berjalan di area pertokoan. Amuk warga tak terhindarkan terhadap seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang remaja putri berusia 17 tahun di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat dini hari. Pria berusia 30 tahun diduga melakukan aksi bejatnya ketika korban berjalan berada di area pertokoan. Teriakan korban mengundang warga dan bergegas menangkapnya. Kini petugas dari Polsek Kesambi dan Polres Cirebon Kota masih mendalami keterangan saksi dan korban, termasuk mencari bukti lain rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Di informasi lainnya, polisi mengungkap fakta baru dokter anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat yang berudah paksa putri pasien. Tersangka diduga mengalami kelainan seksual. Ruangan lantai 7 rumah sakit yang belum berfungsi jadi saksi bisu tindak asusila yang dilakukan tersangka terhadap korbannya. Untuk melengkapi berkas perkara, polisi melakukan olah TKP ulang kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter residen anestesi berinisial PAP di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dalam olah TKP awal, petugas mendapati 5 jenis obat bius di tempat tidur. Pelecehan diduga dilakukan tersangka seorang diri. Ia memanfaatkan kondisi ruang perawatan perempuan di lantai 7 yang belum difungsikan. Tersangka rupanya sempat meminta kesepakatan damai secara tertulis dengan keluarga korban pada 23 Maret lalu. Namun dengan penetapan tersangka, kuasa hukum oknum dokter mengaku kliennya siap menjalani proses hukum. Dia sudah tahu akan perbuatannya dan dia juga sudah menyesali perbuatan dan dia juga tahu konsekuensinya. Berhadapan dengan hukum segala macam, dia tidak akan lari dari masalah gitu. Dia akan hadapi dan mengikuti apapun hasil prosesnya. Polisi masih mendalami kejiwaan pria yang sudah berkeluarga itu, lantaran ada indikasi kelainan seksual dan fantasi berhubungan badan dengan orang yang tidak sadarkan diri. Pria 31 tahun itu sempat hendak mengakhiri hidup sebelum ditangkap. Si pelaku ini menyadari bahwa dia memang ada semacam sensasi yang mungkin berbeda dengan kita pada umumnya lah. Dan itu dia sudah konsultasikan ke psikologi. Sehingga selama ini juga dia sedang konsultasi dengan psikologi. Itu memang pelaku setelah peristiwanya itu terungkap, dia sempat mencoba melakukan bunuh dirinya. Dan beberapa hari dia dirawat setelah itu rumah sakit. Setelah dia pulang dari rumah sakit, kemudian kita melakukan penangkapan. Untuk memastikan hal ini, polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selama 1 bulan. Kemenkes juga mencabut surat izin praktiknya seumur hidup. Kemenkes mewajibkan seluruh peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS melakukan tes kesehatan mental setiap tahun. STR, SIP dicabut karena wewenang sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kan bisa dicegah. Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu. Kasus yang mencoreng dunia medis itu terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung 18 Maret lalu dengan korbannya seorang perempuan pendamping pasien. Perempuan 21 tahun itu diruda paksa oleh dokter residen anestesi yang membius korban dengan dalih ambil darah untuk ayahnya yang kritis. Naas beberapa hari kemudian ayah korban meninggal dunia. Saat transfusi darah, tersangka memasukkan cairan bius ke saluran infus sehingga membuat korban tak sadarkan diri selama 3 jam. Saat itulah tersangka diduga melancarkan niat jahatnya kepada putri pasien.
Belakangan 2 perempuan lain melapor ke polisi karena diduga turut jadi korban ruda paksa pria asal Pontianak, Kalimantan Barat itu. 2 dari 3 korban merupakan pasien. Mengantisipasi masih ada korban lain, polisi pun membuka layanan pengaduan. Sementara itu dari penyidikan, belum ditemukan unsur pidana yang dilakukan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tersangka melakukan aksinya seorang diri dengan melanggar standar operasional prosedur rumah sakit. Kini tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Ya, apapun indikasi penyakit kejiwaan yang dialami tersangka, kita semua berharap ya semoga ini tidak mengurangi hukuman yang harusnya dijalani oleh tersangka. Ya pemirsa, belum tuntas kasus dokter cabul di Bandung dan Garut, kasus lain bermunculan mencoreng citra dunia kedokteran. Seorang mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS diamankan polisi karena diduga merekam seorang mahasiswi mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria berinisial MA yang berprofesi sebagai dokter ini harus berurusan dengan polisi karena aksi bejatnya diduga mengintip dan merekam seseorang mahasiswi dengan ponselnya yang sedang mandi di kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Hasil penyelidikan, pelaku dan korban sama-sama tinggal di rumah indekos yang sama dan peristiwa terjadi pada 15 April lalu. Profesi pelaku sebagai dokter dan tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS di salah satu universitas ternama di Jakarta. Pelaku dijerat undang-undang pornografi dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diduga pelaku melakukan atau mengintip korban yang sedang mandi itu terjadi pada tanggal 15 April 2025 di kosnya korban dan juga pelaku ngekos di situ juga. Pelaku mengakui perbuatannya, keterangan dari pelaku hanya iseng, profesi pelaku seorang dokter. Spesialis atau? Ya, saat ini sedang melaksanakan program dokter spesialis. Kita beralih di informasi lain pemirsa, sesosok mayat wanita ditemukan dalam keadaan mengenaskan di sebuah kamar indekos di Ciamis, Jawa Barat. Jasad wanita yang diduga korban pembunuhan didapati dalam keadaan terlilit lakban dan ditutup sprei. Polisi melakukan olah TKP di sebuah rumah indekos di Jalan Iwakusuma, Peboran Ciamis, Jawa Barat, Kamis malam. Tempat ditemukan sesosok mayat wanita. Petugas yang memeriksa mendapati jasad dalam keadaan membusuk dan terlilit lakban, sementara tubuhnya ditutup kain spray. Sementara di lantai terlihat aliran darah. Aduh, pas seukeut teu. Kater apa kater enakeun mah suit ku kater mah. Jenazah lalu dibawa ke rumah sakit RSUD Kota Banjar guna dilakukan otopsi oleh tim forensik. Penemuan mayat itu berawal warga yang curiga dengan bau tak sedap dari kamar indekos bernomor 16 itu. Pemilik indekos lalu menghubungi petugas damkar dan polisi. Dan saat pintu berhasil dibuka, didapati jasad wanita di tempat jemuran yang berada di bagian belakang. Hasil penemuan awal, kondisi sudah membengkak dan kami sudah bawa ke jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Kita akan komunikasi dengan forensik sertifikasi ataupun di wilayah kita yang terdekat di RSUD Kota Banjar. Dari pengamatan secara kasar itu dugaan dililit dengan lakban. Sejak 6 bulan terakhir, kamar indekos itu dihuni oleh seorang pria yang kini belum diketahui keberadaannya. Warga kerap melihat seorang wanita sering berada di tempat itu. Oh iya ada bau. Terus dilaporin ke? Ya, yang kosan sebelahnya. Oh, yang kosan sebelahnya ngerasa bau ya? Ya, yang kosan sebelahnya kesini juga ada gitu. Ngasih tahu. Ada bau. Ada baunya kecium ya. Ya. Kalau sama cowoknya kena ada suka jajan di sini. Kalau dengan perempuannya? Enggak. Usianya kira-kira berapa tahun, Bu? Yang cowoknya 28 tahun aja. Yang perempuannya? Yang perempuannya 23 tahunan. Untuk mengungkap motif pembunuhan, polisi meminta keterangan sejumlah warga sebagai saksi dan mencari pria yang tinggal di kamar indekos tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Pemirsa, sesosok mayat wanita yang masih mengenakan mukena sholat ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Petugas terpaksa menggunakan ekskavator untuk mengevakuasi korban.
Sejumlah petugas BPBD DKI Jakarta berjibaku mengevakuasi sesosok mayat wanita yang berada di antara tumpukan sampah di Kali Banjir Kanal Barat atau BKB Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Jumat. Sulitnya medan membuat petugas kerahkan alat berat ekskavator untuk mengevakuasi korban ke darat. Selain masih mengenakan mukena sholat, petugas temukan sejumlah uang dan Al-Quran terbungkus kantong plastik yang melekat di tubuhnya. Adapun ciri-ciri korban adalah wanita berambut panjang, kira-kira berusia 60 tahun. Aparat kepolisian di Kota Cimahi, Jawa Barat menggerebek kamar kontrakan yang dijadikan tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis beromset ratusan juta rupiah. Operasi penggerebekan berawal dari tangkapnya juru masak hotel berbintang dengan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis. Berada di permukiman padat penduduk dan gang sempit, sejumlah aparat dari Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah kamar kontrakan di kawasan Cisangkang, Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat siang. Polisi datang bersama seorang pelaku yang telah ditangkap lebih dahulu, seorang juru masak hotel berbintang di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari operasi penggerebekan ini ditangkap 2 orang lainnya yang diduga terlibat produksi tembakau sintetis. 40 gram tembakau sintetis yang sudah siap edar, yang mana bila ini dikalkulasi seluruhnya ada kurang lebih 1.350 ml, yang mana dari 1.350 ml itu bisa dibuat kurang lebih 3,5 kilo tembakau sintetis. Kemudian keuntungan yang bisa didapat dari barang yang diamankan kali ini kurang lebih bisa mencapai di angka 350 juta. Para pelaku sudah melancarkan aksi kejahatannya selama setahun dan selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindari kecurigaan aparat dan warga. Modus penjualannya pun dilakukan secara online. 1 botol tembakau sintetis ukuran 5 ml dijual hingga 2 juta rupiah. Para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Remaja berusia 14 tahun terjatuh saat menjajal wahana ekstrim di sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur. Kami segera kembali. Anda masih bersama kami di Fokus Pagi pemirsa. Si jago merah melalap mobil mewah dan rumah milik anggota DPR RI di Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran hebat juga melanda 11 pintu rumah kontrakan di Gambir, Jakarta Pusat. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Batu Tulis 8, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di gang sempit. Kebakaran yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik ini menghanguskan 11 petak rumah kontrakan. Sementara, seorang warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Amukan si jago merah juga melalap mobil mewah milik mantan anggota DPR RI di perumahan Sidosermo Indah 2, Surabaya pada Jumat sore. Petugas menurunkan 10 unit damkar untuk memadamkan api. Dugaan sementara api berasal dari mobil SUV mewah yang mengalami masalah kelistrikan. Itu kenapa Pak penyebabnya Pak? Sementara informasi ada unit memang yang trouble, land cruiser ya. Tapi kita tidak tahu apa dari situ penyebabnya. Pihak keluarga mengaku ada 7 mobil di dalam garasi yang hangus terbakar, termasuk diantaranya sebuah mobil ambulans. Tim Liputan melaporkan. Sebuah sepeda motor yang baru saja selesai melakukan pengisian bahan bakar di SPBU di Ngawi, Jawa Timur, tiba-tiba terbakar. Sementara di Klaten, Jawa Tengah diduga karena korsleting listrik, 3 bangunan gudang kertas terbakar.
Kebakaran gudang kertas yang terekam video amatir warga ini terjadi di Desa Bolo Pleret, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Jumat siang. Kobaran api yang menghanguskan 3 bangunan itu menyebabkan asap tebal membumbung tinggi. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Si jago merah akhirnya berhasil dikuasai setelah 4 unit mobil damkar serta 1 truk tangki air BPBD Klaten dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Percikan api pada bagian atas diduga jatuh mengenai styrofoam hingga kemudian merambat dan menyebar ke seluruh ruangan. Sementara di Ngawi, Jawa Timur, kobaran api melalap 1 unit sepeda motor di sebuah SPBU. Peristiwa kebakaran itu terjadi saat pemilik kendaraan hendak menyalakan motornya usai mengisi bahan bakar. Namun tiba-tiba muncul percikan api dari bagian tangki motor. Api dengan cepat berkobar membuat pemilik kendaraan langsung menyelamatkan diri. Adapun tak ada yang berani mendekat karena takut tersambar api. Beruntung petugas SPBU di lokasi dengan sigap menjinakkan api menggunakan apar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, hanya saja motor yang terbakar telah lebih dulu dibawa pulang pemiliknya. Tadi beli 100.000, udah selesai terus maju ke depan, diselah, konslet. Terus gimana? Api langsung membesar gitu? Langsung membesar, turun sama yang beli itu tadi. Oh, didorong ke jauh dari pompa. Isi apa Pak tadi, jenis apa aja? Pertalit. Pertalit. Ya, kita ke peristiwa lainnya, pemirsa. Puluhan tenda UMKM di Nganjuk, Jawa Timur hancur diterjang angin kencang. Puting beliung juga merusak puluhan rumah di 2 desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah, tuh, iya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Video amatir warga merekam saat angin kencang menerjang Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat petang. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akibatnya puluhan rumah di Desa Buah 2 dan Desa Gendereh rusak. 40 kepala keluarga yang terdampak memilih bertahan dan tak mengungsi untuk memperbaiki bangunan tempat tinggal mereka. Hujan dan angin kencang juga menerjang wilayah Nganjuk, Jawa Timur. Angin kencang memporak-porandakan sejumlah tenda di gelanggang olahraga Bung Karno. Tenda yang ambruk merupakan peserta pameran usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam rangka Hari Jadi Nganjuk ke-1088. Ini force major namanya. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang ini kita mungkin hampir bisa dipastikan ini baru-baru ini kejadian seperti ini. Selama ini nggak pernah ada. Kita tenda yang seperti ini tipenya setiap hari ada di alun-alun dan tidak pernah ada kejadian juga. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, angin kencang melanda 3 desa di Kecamatan Baturaden dan Sumbang Jumat petang. Kencangnya embusan angin membuat sebuah gapura di salah satu tempat wisata roboh. Tak hanya itu, terjangan angin juga merusak 45 rumah warga. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Di Karawang, Jawa Barat, sebuah warung makan rusak parah akibat tertimpa pohon. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, pohon tumbang menimpa atap kanopi sebuah masjid. Dalam rekaman CCTV tampak sebuah pohon tumbang hingga merusak atap kanopi masjid di kawasan Cilame, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat sore. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut. Selain menimpa kanopi, 2 sepeda motor yang terparkir di halaman masjid juga rusak akibat tertimpa pohon. Ada 2 sepeda motor yang tertimpa, tapi sejauh ini tidak ada korban luka. Jadi hujan lebat Pak, angin gede sekali dari arah selatan, Neo. Tangkai yang di atas ini Pak, jangan patah. Langsung jatuh ke atas kanopi. Di atas kanopi. Bagus. Nih. Terus di sini ada sepeda motor 2 tertimpa tadi. Tapi motornya nggak rusak. Tapi tadi nggak ada orang Pak? Orang pada di teras semua karena hujan gede tadi. Hujan deras disertai angin kencang hingga menyebabkan pohon tumbang juga terjadi di beberapa titik di Karawang, Jawa Barat. Di salah satu tempat pohon tumbang bahkan menimpa sebuah warung makan. Pemilik warung dan warga yang panik segera berhamburan keluar ruangan menyelamatkan diri.
Di lokasi lain, pohon tumbang menimpa kendaraan truk yang sedang terparkir. Beruntung meski pohon tumbang terjadi di beberapa titik di Karawang, peristiwa ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Tim Liputan melaporkan. Polisi terus menyelidiki adanya kelalaian dalam kasus jatuhnya pengunjung wahana ekstrim di sebuah taman hiburan di Malang, Jawa Timur. Pengelola taman hiburan akan bertanggung jawab dan melakukan perbaikan internal. Remaja 14 tahun yang terjatuh dari wahana ekstrim di taman hiburan di Kota Malang mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuh. Setelah peristiwa jatuhnya pengunjung di wahana Pendulum 360, Selasa 8 April 2025 lalu, pengelola taman wisata langsung menutup wahana dan melakukan investigasi internal. Pihak manajemen taman hiburan juga akan bertanggung jawab dan berkomitmen mendampingi korban hingga pulih. Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen dari rumah sakit. Antisipasi hal serupa terjadi, Bu, apa yang akan dilakukan, Bu? Untuk antisipasi berikutnya, yang jelas kita setiap hari itu melakukan DIC atau Daily Inspection Check terhadap semua wahana kami. Dan yang kejadian terhadap korban ini adalah murni kecelakaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dan ini jadi evaluasi buat kami mengenai teknis yang terjadi, mengapa ini bisa terjadi, masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa 6 orang saksi terkait insiden ini. Polisi meminta operasional wahana Pendulum 360 dihentikan sementara untuk menemukan penyebab terjadinya insiden kecelakaan ini. Jadi setelah kita menerima laporan dari masyarakat dan manajemen dari bahwa terjadi laka wisata, kami dari Satreskrim Polres Batu ini segera turun ke lapangan dan melaksanakan olah TKP. Dari olah TKP ini kita memerintahkan kepada pihak Jatimpak untuk menghentikan wahana tersebut agar tidak digunakan terlebih dahulu sambil menunggu proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Salah satunya adalah pihak operator dan pilot, dia yang membidangi di wahana itu, sudah kita lakukan pemeriksaan. Hingga kini polisi juga masih melakukan pendalaman apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Nur Ramadan melaporkan dari Batu, Jawa Timur. Beralih di informasi lain, seorang pekerja toko mainan di Cirebon, Jawa Barat tewas usai kepala dan pundaknya terjepit lift barang. Proses evakuasi korban yang terjepit bagian bawah lift berlangsung dramatis. Isak tangis keluarga dan kerabat Agung Iskandar, seorang pekerja di toko mainan di kota Cirebon, Jawa Barat, pecah saat mendapati korban sudah tidak bernyawa pada Jumat siang. Keluarga tak menyangka korban yang sudah bekerja selama hampir 10 tahun meninggal dunia terjepit lift barang di tempatnya mencari nafkah. Proses evakuasi korban yang terjepit lift barang di lantai 4 berlangsung dramatis. Setelah hampir 1 jam, petugas mampu mengeluarkan bagian kepala dan pundak korban yang tertindih bagian bawah lift dengan cara manual dan menarik lift barang kembali ke atas. Terus, Dan. Cukup. Hah? Empel ya? Iya. Insiden kecelakaan kerja ini berawal saat korban mengecek kondisi barang yang tengah diturunkan. Diduga korban tidak menyadari jika posisi lift masih berada di atas. Naas, di saat bersamaan lift tersebut turun dan menindih bagian kepala dan pundak korban. Yang bersangkutan ini tadi mengambil barang di lantai 4, kemudian kembali lagi mau turun ke lantai 3, kembali lagi ke arah lift yang saat itu sedang berjalan turun, ya. Kembali lagi ke lift dengan sebagian badan ini ke dalam lift sehingga korban ini terjepit. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Gunung Jati. Petugas juga masih mendalami peristiwa tersebut dengan memintai keterangan saksi maupun mengecek rekaman CCTV. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. Kesal, istri terus minta cerai jadi motif pembunuhan yang dilakukan suami di Lampung Selatan, Lampung. Jasad korban ditemukan pemilik kontrakan yang hendak memperbaiki dinding rumah.
Kantong jenazah berwarna oranye ini membawa tubuh seorang wanita penghuni kontrakan salah satu rumah di Dusun Kenyayan, Desa Bakauheni, Lampung Selatan. Warga juga berkerumun menyaksikan polisi melakukan olah TKP. Melihat kondisi jasad yang tertutup kain dengan luka parah di kepala, tak ada keraguan ini merupakan kasus pembunuhan. Jenazah itu ditemukan oleh pemilik kontrakan yang hendak mengambil semen untuk memperbaiki dinding belakang rumah yang ditempati korban. Ketika pemilik kontrakan mengetuk pintu dan tak kunjung ada respons, ia pun akhirnya masuk lalu melihat tubuh korban tergeletak ditutup spray. Saya ketok-ketok 3 kali kok nggak dibuka. Saya ketok-ketok 3 kali, mana? Nggak dibuka kan? Saya curiga takutnya kabur kan ya. Dan setelah itu jangan lupa servis mama saya, orang tua saya. Saya buka, kaget. Ini tuh ada yang tidur, udah diselimutin tuh mang. Oh udah itu gue ya udah diselimutin sama spray. Korban yang berusia 23 tahun baru 2 hari tinggal bersama suaminya di rumah kontrakan tersebut. Sebelum ditemukan tak bernyawa, tetangga sempat dengar keributan antara korban dan suaminya di dalam rumah. Ketika istrinya ditemukan tewas, sang suami menghilang. Berbekal keterangan saksi dan sejumlah barang bukti, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhan yang tak lain merupakan suami korban. Pria 26 tahun itu diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kesal karena sering bertengkar dan istri terus meminta cerai, jadi alasan pelaku tega menghabisi nyawa pasangan hidupnya. Ya intinya korban ini sudah tidak sejalan dengan sang suami, ya, ingin mungkin pisah, namun si suami ini tidak terima, ya, dilakukanlah KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan kabel listrik. Pertengkaran berujung maut itu terjadi siang hari di dalam rumah kontrakan mereka. Saat itu keduanya terlibat cekcok usai korban meminta cerai kepada tersangka. Tersangka yang kesal karena terus didesak kemudian menganiaya korban menggunakan kabel hingga korban tewas. Sebelum kabur, tersangka menutup jasad istrinya itu menggunakan kain spray. Buah dari tindakan sadis yang ia lakukan, tersangka bakal terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Kemacetan di sejumlah kawasan yang menjadi akses menuju terminal peti kemas NPCT 1 Jakarta Utara berangsur mulai terurai. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali bersama kami di Fokus Pagi dengan saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Janet Lee. Pemirsa, kemacetan sejumlah kawasan yang menjadi akses menuju terminal peti kemas NPCT 1 Jakarta Utara berangsur-angsur sudah mulai terurai. Ditlantas Polda Metro Jaya memperkirakan hari ini masih ada lonjakan volume kendaraan. Beginilah kondisi di ruas Jalan Yosudarso menuju Jalan Raya Cilincing yang menjadi salah satu akses ke arah terminal peti kemas NPCT 1 Jakarta Utara Jumat malam. Terlihat arus lalu lintas berangsur ramai lancar, tidak terjadi lagi kemacetan parah seperti sepanjang hari Kamis. Sementara jika pun ada kemacetan hanya ada di jalur menjelang hingga pintu masuk terminal peti kemas. Penumpukan truk peti kemas ini tengah menunggu antrean untuk masuk kawasan terminal bongkar muat. Kondisi ini diakui sejumlah sopir jika dibandingkan macet berjam-jam pada hari Kamis kemarin. Ya macet saya dari RKFC, saya ke mana? Putar tadi di Betapu kan. Oh. Dari jam 4. Hari kemarin, hari ini macetnya lebih parah mana? Kalau dari kemarin, parahnya lebih apa ya dari kemarin itu? Dari kemarin Pak. Berarti sekarang rada mendingan ya Pak? Mendingan. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin mengatakan kondisi kemacetan di sejumlah ruas jalan menuju akses terminal peti kemas sudah terurai. Namun ia memperkirakan lonjakan volume truk peti kemas akan terjadi hari ini. Berdasarkan data yang ada, masih ada sekitar 1.500 truk yang masuk terminal. Ditambah lagi ada 5.000 truk yang akan masuk ke terminal di hari yang sama. Dari data yang kami dapatkan juga dari NPCT, ini masih ada sekitar 1.500 kendaraan lagi yang sudah rilis tapi belum masuk. Nah, ini yang tentunya harus menjadi catatan dan kita antisipasi. Kita malam ini dan besok masih akan terjadi lonjakan. Polda Metro Jaya sudah mengambil langkah antisipasi untuk lonjakan volume truk peti kemas di saat libur panjang pekan ini.
Penyekatan maupun rekayasa lalu lintas bakal dilakukan mulai dari tol Cikampek hingga tol dalam kota maupun jalan arteri. Arafah Spandi melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, viral di Jagadmaya seorang pasien didorong melintasi kemacetan di jalan akses menuju Pelabuhan Peti Kemas di Jakarta Utara. Tugas terpaksa menurunkan pasien lantaran ambulans terjebak macet. Dalam video yang beredar, terlihat petugas kesehatan dan supir mobil ambulans mendorong pasiennya menggunakan ranjang untuk menerobos kemacetan parah di Jalan Jampea Koja, Jakarta Utara Kamis lalu. Pasien yang mengalami sakit jantung itu hendak dirujuk dari RSUD Cilincing menuju RSUD Koja. Namun di tengah perjalanan, mobil ambulans yang membawa pasien terjebak kemacetan dan nyaris tak bergerak. Khawatir kehabisan oksigen, petugas memilih mendorong pasien sejauh 700 meter menuju IGD RSUD Koja, Jakarta Utara. Pasien akhirnya selamat setelah mendapat perawatan di rumah sakit tujuan. Jadi kalau nunggu sampai macet itu lancar itu kan harus menunggu mungkin beberapa jam ya. Nah, takutnya malah kehabisan oksigen. Nah, saya akhirnya daripada nanti pasien kenapa-napa, akhirnya saya memutuskan untuk menurunkan pasien itu dan saya dorong karena jaraknya itu kurang lebih ya hampir 500 sampai 700 meter lagi lah ke UGD RSUD Koja. Pemirsa, kemacetan di kawasan Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara masih terjadi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Rido Yahya. Ya, Rido, silakan laporannya. Ya, halo, selamat pagi Jen, Ilham, dan juga pemirsa. Kalau untuk hari ini atau tepatnya pagi ini tempat saya melaporkan, ini bisa dibilang kondisinya sudah mulai lengang ya, bahkan cenderung normal. Kalau bisa saya gambarkan di sini hanya ada beberapa saja kontainer yang masuk ke NPCT atau New Priok Kontainer Terminal 1 di tempat saya melaporkan, di mana bisa dibilang ini bisa cukup sepi ya. Namun pada tadi sekitar 2 jam lalu di pantauan kami sekitar dini hari memang kepadatan khususnya kontainer yang akan memasuki NPCT ini atau terminal pelabuhan ini, bahkan kepadatan ini mengular hingga 1 kilometer lebih. Namun beberapa jam kemudian memang sudah mulai terurai. Ini berbeda ya dengan beberapa hari yang lalu, khususnya di hari Kamis, di mana kepadatan bisa dikatakan sekitar belasan kilometer. Ini menjadi yang salah satu yang terparah. Adapun beberapa penyebab kepadatan tentunya ini dikarenakan pasca Lebaran, di mana volume kendaraan kontainer khususnya yang membawa peti kemas ke Pelabuhan Tanjung Priok ini meningkat cukup signifikan. Kemudian juga memasuki libur panjang akhir pekan tentunya ini menjadi salah satu penyebab melonjaknya atau naiknya kontainer yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok ini. Dan diprediksi juga khususnya untuk hari ini kurang lebih ada sekitar 5.000 kendaraan kontainer yang akan memasuki di kawasan Tanjung Priok. Sementara itu Jen, Ilham, kembali ke Anda. Ya, terima kasih atas laporannya Rido Yahya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Gunungan hasil bumi ini ternyata jadi rebutan masyarakat Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dalam memperingati hari jadi ke-504. Ya, acara dalam bentuk kirap budaya tersebut juga sebagai upaya melestarikan tradisi. Sensasi berebut isi gunungan memang tak ada lawan. Semua larut dalam hiruk-pikuk mengambil hasil bumi seperti buah-buahan dan sayur mayur yang sebelumnya sudah dikirap sepanjang alun-alun Bung Karno Ungaran Timur hingga pendopo rumah dinas Bupati Semarang, Jawa Tengah. Ya, kirap budaya yang diikuti 19 kecamatan turut menampilkan beragam tradisi dan seni sebagai sebuah potensi wisata. Tadi ada kirap budaya dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Semarang yang ke-504 tahun 2025 ini, dan tadi cukup meriah. Harapan kita nanti di tahun yang akan datang juga kita lebih maksimalkan lagi. Dan yang terpenting adalah kami mohon doa restu, mohon bantuan, dukungan kerjasamanya dalam rangka untuk bersama-sama membangun Kabupaten Semarang. Bukan hanya menjadi panggung pertunjukan budaya, kirap ini juga sebagai penegasan bahwa tradisi dan persatuan menjadi fondasi kuat dalam membangun daerah yang harmonis dan berbudaya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Kita ke informasi selanjutnya ini, Jen dan pemirsa. Ular kerap kali muncul di permukiman. Iya, ini kali ini terjadi di Tangerang Selatan, Banten, di mana seekor ular sanca dievakuasi petugas di kandang ayam milik warga. Aduh, gimana? Menggunakan alat penjepit, petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan menangkap seekor ular sanca dari kandang ayam milik warga di Serpong, Banten. Keberadaan ular awalnya diketahui pemilik yang hendak memeriksa hewan peliharaannya. Namun saat kandang dibuka, terlihat ular sanca sekira 2 meter. Mengenai adanya ular di kandang ayam, lalu kami langsung meluncur ke lokasi dan alhamdulillah bisa berhasil menangkap si ular. Untuk masyarakat dihimbau untuk selalu membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Ular sanca dibawa ke markas pemadam kebakaran dan rencananya akan diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV dan Indosiar kembali menggelar kegiatan penanaman puluhan pohon untuk penghijauan dan menyemarakan peringatan HUT ke-30 Indosiar. Ya, aksi penanaman pohon kali ini dilakukan di lingkungan Rumah Susun Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Untuk terus mendukung program Eco Green pemerintah, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP SCTV Indosiar menggelar kegiatan penanaman pohon di lingkungan Rumah Susun Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bibit yang ditanam antara lain rambutan, alpukat, dan kelengkeng. Selain untuk penghijauan di area Rumah Susun, aksi penanaman pohon ini juga dalam rangka hari ulang tahun ke-30 Indosiar. Kegiatan ini adalah dalam rangka hari ulang tahun Indosiar yang ke-30. Jadi setiap tahun dalam rangka ulang tahun Indosiar ada satu program yaitu penanaman pohon, yaitu mendukung program pemerintah terkait dengan Eco Green. Tadi udah ditanam pohon-pohon seperti pohon alpukat, kemudian pohon rambutan dan sebagainya. Dan ya semoga ini akan memberikan manfaat yang besar untuk rusunawa di sini sehingga nanti rusunawanya menjadi lebih indah. Kemudian kalau nanti pohonnya udah besar hasilnya bisa dinikmati. Selain itu juga akan menghambat polusi udara, tapi sekaligus juga akan menjadi resapan air kalau dikala hujan sehingga daerah sini tidak akan banjir. Tapi yang jelas pasti akan indah tempatnya. Warga penghuni Rumah Susun juga tampak antusias dengan aksi penanaman pohon yang diharapkan bisa memberikan dampak positif penghijauan lingkungan. Ya alhamdulillah memang kita juga sedang butuh pohon ya. Mengingat lahan rusun kami sangat luas dan jumlah pohon yang kami butuhkan sangat banyak. Jadi dengan segala keterbatasan alhamdulillah kita sudah mulai berupaya menghijaukan lahan terbuka di sekitar rusun dan alhamdulillah dari pihak YPP dan Indosiar membantu kami memberikan kebutuhan kami berupa beberapa pohon yang kami butuhkan. Selain penanaman pohon, YPP SCTV Indosiar juga memberikan paket sembako untuk warga penghuni Rumah Susun Pulau Gebang. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Ahmad Ilman dan Fajrin Arbilah melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan menyaksikan program Magic 5. Wakil tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janetli. Dan saya Ilham Ardian, saya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.